Yang namanya belajar public speaking tentu butuh yang namanya praktek. Bukan berarti teori tidak penting, tetapi praktek adalah kuncinya. Karena dalam public speaking, yang Anda butuhkan adalah rasa percaya diri. Dan dari mana rasa percaya diri itu berasal? Adalah dari praktek. Pada saat saya menjadi public speaker, ketika saya berbicara di sebuah panggung, ketika saya membuat kesalahan, saya akan menjadi merasa sangat menyesal, merasa malu. Tetapi saya bandingkan ketika saya sudah 10 kali berbicara di depan orang, kemudian 20 kali, 30 kali, kemudian saya masih melakukan kesalahan, saya akan santai saja. Kenapa? Karena dari 29 pertemuan sebelumnya, saya membuat kesalahan dan toh semua baik-baik saja. Itulah esensi dari belajar, bahwa kita harus bekerja, praktek dalam melakukan apapun yang kita pelajari. Tentu kita perlu seimbangkan antara teori dan praktek. Namun, seringkali saya terjatuh kepada sebuah alur kerja yang mana saya membuat diri saya belajar banyak hal. Saya menonton banyak tips mengenai public speaking, saya membaca buku bagaimana menjadi seorang pembicara yang benar, sampai akhirnya saya menyadari bahwa tujuan saya adalah sebagai seorang pembicara, bukan sebagai seorang pendengar, bukan sebagai seorang pembaca, namun saya lebih banyak memakan banyak waktu untuk membaca dan mendengar. Disitulah saya merasa aneh, dan akhirnya saya memutuskan untuk lebih sering berbicara, untuk mengambil kesempatan untuk berbicara kapanpun itu ada kesempatannya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, lantas bagaimana untuk menciptakan panggung agar Anda bisa mempraktekkan public speaking Anda? Tentu saja banyak hal, banyak peristiwa yang dapat Anda manfaatkan. Paling kecil saja ketika Anda berbicara dengan keluarga Anda. Manfaatkan ketika Anda mempunyai waktu dengan keluarga Anda untuk berbicara, sampaikan pendapat Anda. Kurang lebih sekitar 5 menit, 7 menit, sampaikan gagasan Anda dengan tidak terputus, concise, to the point, dan jelas konklusinya. Pada satu kesempatan, kesempatan pertama tentunya Anda akan merasa aneh, Anda akan merasa janggal, Anda takut salah. Namun ketika 2, 3 kali, 4 kali Anda berbicara dengan istri Anda akan menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya, Anda dapat tingkatkan panggung Anda. Sekarang Anda bisa berbicara di forum keluarga. Ketika ada forum silaturahmi, beranikanlah diri berbicara. Keraskan suara Anda dan ceritakanlah sesuatu yang dapat membuat perhatian menuju ke Anda. Dan boom, saat itulah tercipta apa yang namanya sebuah panggung dan orang akan menonton Anda. Tentu saja pada saat itu pertama kali Anda lakukan akan terasa sangat aneh, akan terasa sangat canggung, dan Anda bahkan tidak tahu mau berkata apa. Namun itulah panggung Anda, itulah hal, proses yang harus Anda jalani untuk menjadi seorang pembicara. Dan apabila tiba saatnya, Anda akan unjuk gigi di depan panggung yang besar, di depan puluhan penonton, dan Anda sekarang akan berpidato. Sekali lagi, lakukan saja, jangan banyak berpikir, jangan banyak berprasangka bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Lakukan saja, kesalahan pasti akan datang walaupun Anda baru belajar public speaking ataupun Anda telah lama belajar public speaking. Saya sendiri sudah lama belajar public speaking, tetapi saya masih saja membuat kesalahan, dan itu bukan lagi hal yang biasa, itu adalah sebuah kepastian. Pasti akan terjadi yang namanya mumbling, pasti yang akan terjadi yang namanya salah ngomong, pasti akan terjadi yang namanya blank, dan itu Anda harus terbiasa dan membuat pikiran Anda santai dengan semua itu, di mana akhirnya Anda akan semakin berpengalaman,
dan Anda semakin percaya diri. Dan bayangkan saatnya ketika Anda berbicara di depan ratusan orang, di depan ribuan orang, di depan puluhan ribu, ratusan ribu penonton. Jika Anda tidak bisa berbicara kepada istri Anda, bagaimana Anda akan berbicara ke depan 100.000 penonton? Seperti quotes dari Stephen Curry, seorang pemain basket andalan NBA. Dia adalah seorang penembak jitu 3 point, penembak jitu dari jarak jauh. Namun, bagaimana dia memulai latihannya? Dia menembak dari jarak yang dekat, 5 meter saja dari depan ring. Kemudian setelah dia 50 kali menembak dari jarak 5 meter, dia bergeser ke jarak 10 meter dan kemudian menembak 100 kali. Setelah 100 kali tembakan dari jarak 10 meter, dia akhirnya mundur lagi ke jarak 15 meter dan menembak 200 kali. Sampai akhirnya ke titik 3 point yang dia lakukan ratusan kali dalam latihannya. Sekali lagi, bagaimana Anda bisa menembak dari jarak jauh apabila menembak dari jarak dekat saja Anda tidak bisa? Banyak orang saya perhatikan baru pertama kali bermain basket atau sudah lama tidak bermain basket, baru bermain basket lagi, dia memulainya dari 3 point shoot, dari jarak jauh, berharap masuk. Namun bagaimana dia bisa memasukkan dari titik 3 poin, bahkan dari dekat saja dia belum tentu bisa masuk karena dia belum tentu melatihnya. Teman-teman, Bapak Ibu, semua orang yang bermimpi untuk menjadi seorang public speaking, mungkin intensi Anda bermacam-macam. Ada yang ingin menginspirasi orang lain, ada yang ingin bercerita, ada yang sebatas profesional ingin mencari uang. Keterbatasan lapangan kerja membuat Anda harus memutar otak bagaimana mencari uang, dan yang Anda miliki saat ini adalah raga yang sehat, pikiran yang kuat, dan mulut yang berbicara dengan lancar. Dan inilah saatnya Anda memulai untuk berbicara. Cari lawan berbicara Anda. Temui orang di jalan dan sampaikan gagasan Anda, sampaikan pendapat Anda. Bila Anda di dalam sebuah meeting yang terdiri dari 7, 8, 10 orang, angkat tangan Anda, sampaikan pendapat Anda. Karena sekali lagi, di kesempatan pertama, kesempatan kedua, pasti Anda takut salah. Pasti suara Anda kecil karena Anda takut kata-kata, tata bahasa Anda salah. Tapi seiring dengan Anda terus berlatih, Anda akan menemukan gaya Anda sendiri. Anda akan menjadi seorang yang lebih baik, semakin baik dan semakin baik lagi. Dan hanyalah waktu yang akan menjadi lawan Anda untuk membuat Anda menjadi semakin lebih baik. Buang jauh-jauh kata-kata, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika satu kesalahan saja dapat merunyamkan semua reputasi yang saya bikin? Berpikirlah terbalik, saudara-saudara. Dibanding berpikir bagaimana jika satu kesalahan dapat menghancurkan semua reputasi yang saya bikin, pikirkanlah satu pidato yang luar biasa dari Anda akan merubah karir Anda, akan membuat Anda viral, membuat Anda terkenal. Dan saat itulah Anda harus lebih siap lagi untuk berbicara, bukan lagi di depan ratusan ribu orang, tapi di depan jutaan orang. Teman-teman, tidak ada yang namanya keberuntungan. Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan persiapan. Jika ada kesempatan tetapi Anda tidak bersiap, Anda tidak berlatih, ketika ada kesempatan dicari motivator, dicari pembicara yang akan berbicara di depan 100.000 orang selama 1 jam, dan Anda adalah satu-satunya orang yang bisa berbicara, tapi Anda tidak sama sekali melakukan persiapan, keberuntungan itu tidak akan ada. Namun apabila Anda bersiap, Anda berlatih setiap hari,
Kapan saja kesempatan itu datang, Anda akan meraihnya. Tidak ada jadwal untuk kapan Anda mulai berbicara, mulailah sekarang. Berbicaralah dengan istri Anda, berbicaralah dengan keluarga Anda, saudara Anda, anak Anda, orang tua Anda. Bahkan, saking pemalunya Anda tidak berani berbicara dengan orang-orang tersebut. Berbicaralah dengan diri Anda sendiri. Di sini ada layar laptop, Anda bisa berbicara, Anda bisa berlatih, dan lihatlah nanti ketika Anda sudah berbicara di depan 1 juta penonton, kembalilah ke video ini dan bernostalgialah dan nikmatilah hasil kerja keras Anda.